taman surga, segeralah untuk berhenti dan mampir serta mengikutinya. Lalu sahabat Nabi bertanya, taman surga ini, karena surga itu adanya kan di akhirat ya, di dunia ternyata ada taman surga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, taman surga di sini maksudnya adalah hilakuz zikri, ya, perkumpulan, ya, halaqah, perkumpulan yang di situ ada zikir, ya, zikir mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini tidak juga harus zikir yang kita ucapkan dengan lisan bersama-sama, ya, misalnya, tetapi termasuk menuntut ilmu, ya, berdiskusi, tilawah Quran, misalnya di situ ada talaqi Al-Quran, ya, zikir, ya, berjamaah misalnya untuk memudahkan semua bisa membaca dan seterusnya. Dan jin juga, ya, yang akhirnya mereka harus, ya, berubudiyah, menghambakan diri menjadi hambanya yang benar. Maka di antara di antara bukti kehambaan diri kita ini kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Itulah, ya, filosofinya. Jika seseorang tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau bolong-bolong atau misalnya banyak kurangnya, maka ini yang akan, ya, membuat dirinya tidak akan menghapuskan kesalahan di antara 2 sholat tadi. Maka untuk itu jadikanlah sholat ini sebagai cara kita untuk meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa itu dihapuskan oleh Allah, ya, dengan melaksanakan sholat yang baik dan sempurna. Jangan sholat itu pas-pasan, ya. Sholat itu misalnya hanya sekedar melepaskan kewajiban. Nah, ini nanti akan ditanya Allah di hari kiamat. Kenapa kamu, ya, di hari kiamat pada saat kita diadili oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya, ya, pengadilan Allah itu pengadilan yang sangat yang sangat adil, ya, sehingga keadilan Allah itu tidak bisa disamakan dengan keadilan, ya, di dunia ini. Ya, adapun keadilan di dunia ini karena yang menilai adalah manusia, maka manusia penuh kekurangan, maka pasti ada kekurangannya. Tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala ini keadilan yang tidak ada satu detik pun atau satu poin pun, ya, yang terlewatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa membersamai manusia, ya, Raqib dan Atid, ya. Raqib itu artinya adalah yang selalu mengintai, mengawasi manusia, yang mengawasi manusia. Raqib, Atid itu setiap saat bersama dengan, ya, dengan manusia, yang mereka berdua ini mencatat seluruh kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia tanpa kecuali dan tanpa ada yang dihilangkan. Dokumennya betul-betul dokumen yang akurat. Nanti di suatu saat seluruh manusia dibangkitkan, namanya mahsyar, ya, dibangkitkan di mahsyar, ya, semuanya manusia akan memikirkan nasibnya masing-masing, sebagaimana yang disebutkan oleh, ya, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, bahwasanya pada saat itu semua manusia dalam keadaan tidak memakai baju, sama dengan lahirnya juga, lahir tanpa baju, ya. Maka nanti di padang mahsyar atau di mahsyar semua manusia pun dibangkitkan di sana tanpa baju. Lalu ditanya kepada Rasulullah, apakah waktu itu manusia masih sempat, masih bisa melihat aurat, ya, aurat orang lain? Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya, bukan hanya aurat orang lain, auratnya sendiri pun nggak bisa lagi dilihatnya.
Ya, karena urusan hari itu sangat agung. Urusan hari itu sangat dahsyat. Ya, urusan hari itu ya sangat besar. Ya, sehingga konsentrasi manusia tidak lagi melihat auratnya sendiri dan aurat orang lain. Ya, walaupun tanpa baju di sana semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat semuanya berkumpul di sana. Ya, dan ya di sana akan memikirkan nasibnya sendiri, ya, dan satu hari di situ sama ka alfi sanatim mimma ta'uddun, ya, seperti seribu tahun. Satu hari di akhirat atau di mahsyar, ya, itu sama dengan seribu tahun lamanya. Kalau seandainya yang dihisab, yang ditimbang, ya, amal kebaikan dan keburukannya, ya 2 hari, ya hitung sendiri aja, 2 kali ya 1000 tahun. Ya, kalau seandainya seminggu, hitung saja. Jadi semakin cepat dia selesai, berarti itu tanda-tandanya orang yang paling banyak amal solihnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di mahsyar itu semua manusia akan membutuhkan bantuan dari nabinya. Ya, hanya Nabi Muhammad SAW saja yang bisa membantu umatnya semua. Ya, dan Nabi Muhammad memiliki ya telaga Al-Haud, ya telaga yang lebih ya bersih, lebih putih daripada susu, ya, dan lebih manis daripada madu. Ya, telaga ini hanya disiapkan untuk orang-orang yang ya di dunianya berjuang untuk ya beramal soleh. Ya, sekali minum aja itu langsung dahaga. Sekali minum aja langsung tidak haus selama-lamanya. Cukup 1 kali aja kita minum itu sudah minimal, ya, untuk mengantarkan kita ya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk minum di telaga Nabi ini, di padang mahsyar ini, maka mereka tidak akan bisa ya untuk ya mendapatkan nikmat itu. Akhirnya ya nasibnya pun tidak jelas. Ya, tergantung nanti ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersama-sama dengan meniatkan ya hati kita tulus karena Allah. Hari ini kita ya terus mempelajari sosok Rasulullah SAW, ya, bagaimana Rasulullah ini menjadi seorang guru, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pendidik, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pengasuh, bagaimana Rasulullah ya menjadi seorang tauladan ya dalam ya menjadi seorang guru dan menjadi seorang pembina maupun ya menjadi seorang ya pengasuh dan seterusnya. Tentunya beliaulah yang patut kita jadikan tauladan ya dan contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama atau yang selanjutnya dari semua kajian yang sudah kita bahas itu ada 5 pertemuan ya. Sekarang masuk yang ke-6, berarti ini poinnya berarti lebih ya, bukan yang pertama lagi ya, ini adalah lanjutan sebelumnya. Yang pertama, Rasulullah itu ketika menyampaikan materi atau menyampaikan pesan ya selalu menggunakan mengulang kata-katanya jika dibutuhkan. Ya, jika memang itu dibutuhkan, memang harus dilakukan dan akan menguatkan bahwa yang disampaikan ini penting. Satu hadis yang bisa kita ambil contoh dari tema mengulang kata-kata ini, hadis riwayat Imam Bukhari ya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin safarnaha. Dalam sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tertinggal ya oleh kami dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan. Ya.
Jadi dalam safar itu ya apa namanya, kadang-kadang ya ada yang mau cepat, ada yang mau lambat, kan begitu. Itulah namanya safar ya. Kalau safar itu kan qit'atum minal azab. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa safar itu satu bagian daripada azab. Ya, satu bagian daripada penderitaan. Karena banyak orang yang tidak bisa menikmati safar. Ya, karena mungkin di awal orang tersebut ya tujuannya, niatnya ya tidak sempurna, ya tidak kuat tekadnya, sehingga dalam perjalanan dia nggak siap untuk menerima konsekuensi daripada yang dia lakukan. Ya, kita contohkan misalnya ya pada saat ada kegiatan yang kegiatan ini dilaksanakan oleh satu organisasi atau satu lembaga, misalnya membuat kegiatan namanya fit camp. Kita contohkan ya, namanya fit camp. Ya, fit camp ini kegiatan yang untuk menguatkan fisik, di sana ada menguatkan kebersamaan, di sana ada. Di awal kalau seandainya mengikuti kegiatan fit camp itu, ya kegiatan perkemahan itu, jika memang di awal niatnya tidak full, ya tidak sempurna untuk mengikutinya, terpaksa mengikutinya, ya tidak tulus mengikuti kegiatan fit camp itu, maka orang ini biasanya di tengah jalan suka mengeluh. Ya, suka mengeluh dengan kondisi, suka mengeluh ya dengan kondisi yang ada. Belum lagi sampai ke tujuan, masih dalam mobil, masih dalam bus misalnya, dalam bus atau ya dalam tronton misalnya, ya di sana mereka ya banyak mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena nggak siap dari awalnya. Ya, niatnya nggak siap. Nah, inilah contoh bahwa Rasulullah pernah menyampaikan as-safaru qit'atum minal azab. Sesungguhnya safar itu sebagian daripada penderitaan. Nah, jadi inilah caranya kita bisa mengenal watak tabiat seseorang. Salah satu daripada yang paling cara yang termudah, cara yang paling gampang, cara yang paling efektif untuk memahami karakter seseorang, sifat teman, sifat saudara, itu caranya bawa dia pergi jauh. Ya, kalau masih dalam lokal, masih dalam tempat pekerjaan, masih di dalam kampung sendiri, itu nggak akan paham watak seseorang. Walaupun satu kampung, belum tentu dia bisa tahu, karena dia belum pernah ya melihat sisi-sisi yang lain yang belum dilihatnya di kampung itu. Dia belum pernah melihat sisi yang lain yang ada di tempat dia bekerja, sehingga kalau dia pergi jauh, maka dia akan melihat sifat teman-temannya. Manfaatnya ada pasti. Jadi bukan sekedar kita misalnya membawa seseorang itu safar, bukan artinya kita membuka aibnya, bukan. Manfaatnya agar diantara kita semua bisa tafahum, bisa saling memahami, ya bisa saling mengerti. Nah, jadi kalau sudah saling mengerti, saling mengenal, maka bisa mengkondisikan diri. Itulah sebabnya kenapa perpecahan terjadi, kenapa selalu pertengkaran terjadi, ya kenapa yang namanya saling menyayangi ya semakin berkurang, ya kenapa saling membenci terjadi, karena kita itu tidak saling memahami sifat dan karakter seseorang. Seharusnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu saling menutupi, ya saling menutupi aibnya masing-masing, bukan membuka aibnya ya di depan orang lain. Itu termasuk ya dosa, dan itu termasuk menyenangkan pihak ketiga, namanya syaitan. Jadi syaitan ini yang sebenarnya suka sekali ya apabila ada terjadi kekeruhan dalam persaudaraan, ya itu termasuk juga terjadi perpecahan dalam persaudaraan, kemudian renggang di dalam berukhuwah, bersaudara, maka ini adalah tanda-tanda syaitan sudah berhasil. Ya, syaitan sudah berhasil
ya membidik sasarannya kepada manusia ya yang mengotori hatinya. Jadi setan sudah senang, sudah bahagia karena sudah dapat teman, itu maksudnya. Tetapi kalau misalnya kita bisa mampu mengendalikan diri dan bisa untuk tidak melonggarkan ukhuwah itu, maka setan pun ya akan susah untuk masuk. Ya begitu. Jadi ini adalah salah satu daripada motivasi kepada kita. Ya, jika selalu ya kita melakukan faktor-faktor yang membuat kekeruhan dalam bersaudara, ingatlah ada setan pihak ketiga yang menyukai itu. Maka pada waktu itu kita langsung sadar dan kita harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehingga kita tidak ya meneruskannya lagi. Itu ya salah satu daripada cara-cara untuk ya menghindarkan kekeruhan, menghindarkan malapetaka persaudaraan ini. Baik, saudaraku semuanya, ikhwati wa akhwati, para hadirin dan hadirat yang mengikuti kajian ya Tazkiyatun Nafsi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertinggal dalam safar tersebut. Ya. Karena harusnya memang dalam safar itu adab-adabnya kan nggak boleh saling mendahului ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kafilah safar itu ada namanya adabnya. Yang pertama diantaranya harus ada amirnya, ya harus ada yang memimpin, ya nggak boleh dalam safar itu ada dua yang memimpin. Harus ada satu amirnya, harus ada satu pemimpinnya yang ditunjuk. Ya, kemudian apabila dalam rombongan itu ada yang tua, maka yang tua harusnya didahulukan. Ya. Kemudian apalagi? Ya, kalau memang di situ ada antrian, maka antrian yang di belakang nggak boleh mendahului. Jadi harus ikut terus sampai selesai ke tempat tujuan. Ya, ini kita tidak tahu bagaimana kisahnya. Yang jelas di sini kita hanya mendapatkan ya informasi bahwasanya Nabi Muhammad dalam safar kali ini terlambat, tertinggal oleh ya sahabat Nabi yang lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyusul mendapatkan mereka yang duluan tadi. Kemudian pada waktu itu waqad arhaqna al-asra. Ya, mungkin salah satu daripada sebab mereka itu buru-buru karena mereka ingin mau sholat asar. Ya, sholat asar sehingga mereka buru-buru supaya jangan terlambat. Begitu ya. Lebih kurang ya pemahaman kita dalam hadis ini. Ya, maka waktu itu ya sebahagian sahabat Nabi buru-buru untuk berwudu. Ya, buru-buru untuk berwudu. Wa namsahu ala arjulina. Sampai selesai mereka mengusap ya kaki mereka. Lalu fanada bi a'la sautihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyeru, memanggil ya sahabat Nabi itu semuanya dengan suara yang keras. Apa yang diucapkan Nabi 3 kali ya. Ya, atau dalam satu riwayat disebutkan 2 kali, tapi ini menunjukkan ada pengulangan ya, yaitu wailul lil aqab. Apa artinya? Celakalah bagi orang-orang yang buru-buru berwudu sehingga tumitnya tidak kena oleh air. Itu maksudnya. Berapa kali diulang? 3 kali diulang Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya menguatkan kepada para sahabat Nabi bahwa ini nggak boleh ya terulang lagi. Ini termasuk yang ya membatalkan ya wudhunya, sehingga ya karena penting Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sampai 2 atau 3 kali. Jadi ini metode ya, metode untuk menyampaikan arahan, metode menyampaikan pesan ya, diulang 3 kali agar jangan sampai lupa. Itu maksudnya, agar ini dianggap penting ya. Siapa yang mendengarnya, siapa audiennya
siapa saja tetap berlaku. Mau orang tua, mau anak muda, ya anak-anak, ini semua berlaku 3 kali. Ya tergantung kepada teks yang mau disampaikan, tergantung kondisinya. Jika 1 kali udah dipahami, 1 kali udah cukup, 1 kali udah betul-betul ya diyakini dan diamalkan, ya maka tidak perlu lagi ada pengulangan 2 sampai 3 kali. Bismillah. Selanjutnya yang kedua dari materi hari ini adalah menggunakan kalimat sumpah. Ya, menggunakan apa? Kalimat sumpah. Ya, dalam Al-Qur'an sangat banyak kita jumpai kalimat-kalimat sumpah. Wal asri, wad duha, was syamsi, wal laili. Ya, wattini. Masya Allah ya, banyak sekali. Ya, wattur. Ya, dan seterusnya. Ya, itu semuanya apa? Itu untuk menunjukkan ya bahwa sesungguhnya kita dalam ya agama ini ada kata-kata, ada kalimat yang ketika kita bersumpah dengan itu nggak boleh bermain-main. Maka sumpah dalam Islam itu hanya kepada Allah ya, pasti. Ya, sumpah dalam untuk manusia itu adalah hanya kepada Allah saja berlakunya. Jadi kalau bersumpah misalnya kepada yang lainnya itu tidak termasuk kategori sumpah yang syar'i. Ya, sumpah yang syar'i, sumpah yang islami adalah sumpah yang kita kaitkan sumpah itu dengan nama Allah. Jadi kalau dia bersumpah ya misalnya wal Ka'bah, itu nggak bisa. Demi Ka'bah nggak bisa. Yang boleh apa? Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, baru boleh seperti itu. Ya, atau kita bilang misalnya wal jibali, kita bilang ya demi apa namanya demi gunung, kita bilang ya, atau wasyajarati, demi apanya, demi pohon. Ya nggak bisa seperti itu tidak termasuk sumpah islami. Maka jika kita ingin mau ya menambahkan Rabbi, maka ya sumpah itu baru disebut sumpah yang islami. Apalagi kita langsung sebutkan nama Allah, wallahi, demi Allah, ya, dan seterusnya. Disinilah contoh bahwa Rasulullah itu selalu menggunakan kalimat sumpah, karena kata-kata yang setelah sumpah ini penting banget, ya, sangat penting dan selalu dilanggar oleh manusia, selalu tidak diperhatikan oleh banyak manusia. Makanya Nabi Muhammad ya selalu menggunakan kalimat sumpah ya dalam ya beberapa pesan-pesan beliau. Contohnya apa? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Bahkan ini 3 kali ya. Ya, ini menunjukkan penting. Seharusnya 1 kali pun sudah cukup, tapi diulang 3 kali. Ya, ternyata ini penting. Apa itu? Ya, qila wa man ya Rasulullah. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya, demi Allah tidak akan dianggap beriman. Ya, tidak akan dianggap beriman, tidak dianggap beriman, kata Rasulullah. Ya, siapa itu? Lalu Rasulullah menjawab, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa itu? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi tetangga tidak pernah nyaman, tidak pernah aman dari aktivitasnya. Jadi kalau ada tetangga menyakiti, tetangga membuat tidak aman, ya tetangga selalu melakukan sesuatu yang seenaknya saja, nggak memperhatikan kanan kiri, nggak melihat kondisi, ya ini tetangga disebut tetangga yang tidak baik, tetangga yang tidak beriman. Nah, maka tetangga yang baik itu adalah tetangga yang paham kondisi tetangganya. Ya, seseorang yang paham terhadap tetangganya, itulah orang yang dianggap beriman. Ya, makanya ini termasuk penting. Ya, setelah kita sukses di kesolihan diri kita sendiri, maka jangan lupa sukses diri sendiri itu nggak cukup. Misalnya dia beribadah bagus, sholat bagus, ya, tilawah banyak,
ya, tapi dia lupa, dia tidak bisa untuk sukses dengan tetangganya, maka ini belum dianggap sempurna imannya. Ya, belum sempurna imannya kalau seandainya tetangganya masih mempermasalahkannya, belum nyaman, belum aman, ya, belum bisa tidur tetangganya, ya, masih saja tetangganya itu ya selalu menyampaikan ya ke pihak-pihak lain bahwa ya dia belum ya bisa untuk ya menjadi tetangga yang baik, ya begitu. Nah, ini contoh-contohnya dalam hadis Nabi, ya, bahwasanya menggunakan kalimat sumpah itu penting di dalam menyampaikan pesan yang selalu tidak dihiraukan atau selalu ditinggalkan ya oleh banyak orang, seperti itu. Ya, selanjutnya dalam berkomunikasi Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam sangat suka menyentuh badan. Ya, menyentuh badan, bukan hanya ya sekedar berbicara, ya, tetapi menyentuh badan ini sangat selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk menguatkan bahwa yang disampaikan itu benar-benar serius. Ya. Jadi sentuhan badan ini salah satu daripada metode pendidikan dan pengajaran Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ya, agar yang mendengar ini serius dan sadar, ya begitu, dan fokus. Ya, terkadang ada yang menerima pesan itu kadang-kadang pikirannya ke sana kemari, ya, nggak fokus yang mendengar itu kan. Kemudian apalagi bahasa yang disampaikan itu kadang-kadang belum dipahaminya, maka ya dia coba untuk memegang ya satu bagian dari tubuhnya seperti pundak memegang pundaknya, ya, atau misalnya menyentuh lututnya jika dua-duanya saling duduk, ya duduk di lantai misalnya, bukan berdiri. Ya, itu untuk menguatkan dan untuk merangsang bahwa yang mendengar ini fokus dengan yang disampaikan. Ya, fokus dengan yang disampaikan sehingga dia tidak memikirkan yang lain. Nah, ini seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimang kibai, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, ya, pundaknya Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, ya. Lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, sebagai orang asing, au abiru sabil, atau seorang yang musafir. Nah, ini hadis ini merupakan hadis yang memotivasi manusia agar manusia ini jangan banyak memiliki angan-angan. Ya, kalau kita terlalu banyak angan-angan yang panjang di dunia ini, ya, maka angan-angan itu belum tentu bisa semua kita laksanakan. Ya, laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tidaklah semua yang diinginkan manusia itu terjadi. Jadi bagi kita yang usianya udah di atas 40-50 tahun, itu akan tahu sendiri. Ternyata yang dulu kuangan-angankan itu enggak semuanya terjadi. Ya, yang masih muda biasanya suka sekali berangan-angan. Ya, tinggi-tinggi memang betul mimpinya, tapi ternyata dalam perjalanannya ya enggak semua bisa dilaksanakannya. Ya, karena walaisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu, karena tidak semua orang
bisa ya menunaikan, ya tidak bisa ya mendapatkan ya yang dia angan-angankan itu terjadi semuanya, karena semuanya sudah Allah tetapkan sesuai dengan ya takdirnya. Ya, tetapi manusia boleh untuk berikhtiar, ya sesuai dengan kemampuannya dia berikhtiar, dan dia punya planning untuk melaksanakan itu. Dia punya rencana yang matang, ya dia punya persiapan yang matang, persiapan dari sisi mentalnya, dirinya, kemampuan dirinya, persiapan dari finansialnya, persiapan dari waktu, persiapan dari kesehatannya. Mungkin dia alhamdulillah sehat prima, ya nggak sakit-sakit. Insya Allah yang seperti ini wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana yang disampaikan Nabi, itu nanti akan dimudahkan Allah. Ya, tapi untuk orang yang nggak mempersiapkan dirinya, ya hanya sekedar angan-angan, itu tidak akan gampang untuk mendapatkan yang dia mimpikan. Jadi mimpi itu harus seiring sejalan dengan persiapan, ya persiapan waktu, persiapan usia yang kita masih muda misalnya, kemudian finansialnya, ekonominya, ya termasuk juga fisiknya juga harus dilihat, ya fisiknya seperti apa, ya kemudian termasuk juga peluang-peluang yang lain yang tentunya nanti akan menjadi poin-poin penting, ya apabila dia ingin melaksanakan angan-angannya, ya ingin mencapai angan-angan tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ya semua yang kita angankan itu ya tidaklah bisa semua ya tercapai, karena ya keterbatasan yang telah Allah tetapkan kepada setiap manusia. Maka hadis ini sebenarnya ya wasiat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai orang beriman, karena dunia ini ya tidak akan bisa ya selama-lamanya, sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, ya kun fid dunya ka'annaka gharib, ya jadilah ya engkau di dunia, hidup di dunia ini ya seakan-akan engkau sebagai orang yang gharib, orang yang asing, sebagai orang yang sedang musafir. Maksudnya apa itu? Ya maksudnya orang yang musafir itu kan tidak akan pernah lama-lama di suatu tempat. Demikian juga di dunia ini nggak akan lama di dunia, itu maksudnya. Ya sebagaimana Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ya bahwasanya masalud dunya kamasali raqibi zillin tahta syajaratin summat roha wa tarakaha. Perumpamaan dunia ini kan kayak seperti orang yang berteduh di bawah pohon, ya orang yang benar-benar ya menjadi seorang nabi dan seterusnya. Maka ketika kalimat itu meluncur dari mulut Nabi Isa, ya maka mereka terdiam semua, ya mereka terdiam bahwa ada anak bayi bisa berbicara. Ini menunjukkan ya bahwasanya mereka ya tidak bisa lagi untuk menuduh ya Nabi Isa itu anak zina, ya seperti itu. Dan menurut satu riwayat bahwasanya Nabi Isa itu berbicara selama 3 hari, ya bukan 1 jam aja, ya bukan 1 menit, ya tetapi lebih kurang 3 hari masih bisa berbicara. Masya Allah, ya ya ada anak bayi ya baru lahir ya 2-3 hari kok bisa berbicara, ya. Nah itulah ya izin Allah Subhanahu wa taala, ya berbicara dengan bahasa yang jelas, berbicara dengan bahasa yang fasih. Biasanya anak bayi kalau berbicara misalnya baru usia 1 tahun, itu biasanya lidahnya nggak akan bisa sepasi orang dewasa. Kita bilang misalnya wahid, dia bilangnya wahid masih bisa lah, ya. Ya, isnani nanti dibilangnya sintani. Ya. Kalau kita bilang salasah, ada anak bayi bilang salah-salah. Salah-salah jadinya kan, begitu. Nah, begitu. Makanya ini mukjizat ya yang Allah berikan kepada Nabi Isa ya alaihi salam, ya karomah yang Allah berikan kepada ibunya, sehingga ya kita meyakini kisah ini benar dan menguatkan kepada siapa saja yang membacanya dan mendengarkannya. Inilah manfaat kisah, ya
yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita juga bisa meneruskannya. Kisah banyak pasti di mana-mana, bukan hanya Al-Quran dan hadis, bahkan bisa di dalam kisah para tabi'in, kisah para sahabat Nabi dan seterusnya. Yang kedua adalah bayi membela seseorang pemuda yang bernama Jurej. Bayi membela seseorang pemuda yang bernama Jurej. Jurej ini adalah seorang pemuda di zaman Bani Israel. Dia sangat suka beribadah. Dia sangat suka melaksanakan sholat, zikir, berdoa, ya. Bahkan dia itu saking sukanya beribadah, abid ya, orangnya abid disebut. Dia bangun sendiri musallanya. Dia bangun sendiri tempat ibadahnya supaya nggak diganggu orang. Supaya fokus beribadahnya, dia buat sendiri musalla kecil untuk dirinya sendiri. Ya, dibuatnya sendiri tempat ibadahnya, ya, supaya dia bisa menyepi, ya, supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan fokus. Pada suatu hari, ya, ibunya datang menjumpai Jurej. Jurej sedang sholat. Ibunya memanggil namanya, wahai Jurej, wahai Jurej. Ya Jurej, dipanggil terus namanya karena ibunya butuh. Tapi Jurej tetap aja membatin, ya, membatin maksudnya tetap aja dia itu diam aja, nggak respon. Dia teruskan sholatnya, ya, padahal dalam hatinya Jurej itu dia masih ragu-ragu, apakah aku tetap sholat terus atau aku menyahut panggilan ibuku. Ya, dia bingung, ya, apakah dia harus menghentikan sholatnya atau dia menjawab ibunya. Terus begitu. Besoknya juga sama, dia ragu-ragu, dia teruskan sholatnya. Besoknya juga sama, besoknya juga seperti itu, tetap aja dia sholat. Yang ketiga kalinya dipanggil ibunya lagi, ya, dipanggil ibunya lagi, dan dia juga tetap sholat karena dia sangat khusyuk dan dianggapnya itu penting, ya, lebih penting daripada, ya, panggilan seorang ibu. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya marah, ya, jengkel, kecewa. Ibunya sempat mengucapkan kata-kata. Makanya kalimat orang tua ini, kalau orang tuanya udah lagi, ya, tidak ridho dengan anak, ya, itu bisa jadi doa. Ya, doa anak itu, doa orang tua itu tidak terhijab. Ya, tidak terhijab. Kalau memang pada saat genting itu nggak terhijab, ya, tidak tertutup doa orang tua itu, apalagi doanya untuk keburukan anaknya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ya, namanya qadarullah, ya, seorang ibu pasti punya kesabaran yang kesabaran yang terbatas. Sudah 3 kali, bukan 3 kalinya 1 hari, bahkan 3 hari, ya, ya, 3 hari nggak juga menyahut panggilan ibunya, maka ibunya pun sempat mengucapkan kalimat yang mendoakan sesuatu yang nggak baik untuk si Jurej ini. Tapi menurut para ulama, doanya ibunya ini masih doa yang tidak terlalu terlalu keras atau tidak terlalu parah, ya, ya, karena dia masih mengatakan begini, ya, ya Allah, jangan kau matikan, ya, jangan kau matikan si Jurej ini, anakku ini, ya, jangan kau matikan dia sampai dia melihat muka wanita pelacur, ya, sampai dia melihat muka atau wajah wanita pelacur. Ya, maka pada saat itu setelah ibunya meninggalkannya, maka Allah pun, ya, menguji keimanannya si Jurej. Ya, datanglah seorang pelacur ke tempat ibadahnya. Ya, digodalah si Jurej ini, tapi dia belum mau untuk melayaninya. Akhirnya karena si pelacur ini belum mampu untuk mempengaruhinya, ya, untuk menguasai si Jurej, maka dia bersepakat dengan orang-orang yang lain untuk mengundang orang lain masuk ke kamar itu. Ya, laki-laki yang lain datang ke kamarnya itu. Laki-lakinya datang
ke tempat ibadahnya itu. Ya, laki-laki ini adalah seorang pengembala. Seorang pengembala ya disuruh masuk ke situ, dan ya pada saat itu datanglah pelacur itu, tapi si Jureidnya tidak ada di situ. Ya, lalu mereka pun ya si pengembala ini pun ya melakukan hubungan intim. Akhirnya si pezina ini ya hamil dan melahirkan anak. Ya, melahirkan anak. Maka setelah lahir anak ini, dituduhlah si Jureid yang melakukannya. Akhirnya Jureid sholat. Setelah sholat dia langsung ya meminta kepada anak ini untuk menyampaikan siapa ayahnya. Lalu ya anak ini berbicara. Jadi sebenarnya bayi ini membela Jureid ya, tapi masalahnya terfitnah saja, terfitnah. Kenapa terfitnah? Karena dia tidak mau mengabaikan tidak mengabaikan undangan atau panggilan dari orang tuanya. Intinya apa? Walaupun si Jureid ini masih soleh ya, dianggap soleh. Walaupun si Jureid ini masih dianggap selamat, ya karena dia bukan pelakunya, karena bayi sudah berbicara. Masalahnya dia itu ada dosa kepada orang tuanya, sehingga dia terfitnah. Karena fitnah itu dalam kehidupan nggak enak. Di fitnah itu nggak enak. Ya, jadi fitnah itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada iqab, sanksi Allah kepada seseorang yang tidak berbakti ya kepada orang tuanya. Tadi udah disampaikan di awal, ibunya masih sayang kepadanya, kalimatnya masih rendah, ya kalimatnya masih tidak terlalu keras ya untuknya, sehingga kalimat itu hanya melihat tadi. Ya, jangan kau matikan si Jureid ya kecuali dia melihat wajah para pelacur. Artinya apa? Belum melaksanakannya. Ibunya nggak bilang gini. Ibunya nggak bilang jangan kau matikan si Jureid kecuali dia berzina dulu gitu. Nggak ada. Alhamdulillah ibunya masih sayang kepadanya. Jadi ada rasa sayang itu terhadap anak walaupun dia marah, kan begitu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah seorang bayi yang tengah menyusu pada ibunya. Ya, ini terjadi juga di zaman Bani Israel ya, bahwasanya ada seorang bayi sedang menyusui. Ya, sedang menyusui bayi ini dengan ibunya, lalu ada seekor kuda ya ditunggangi oleh pria, seorang laki-laki yang gagah perkasa. Ya, ibu ini langsung kagum terhadap laki-laki ini. Ya, kagum. Begitulah memang ya, manusia kan kalau melihat sesuatu ya hanya lihat dari sisi lahirnya aja ya. Kagum dia melihat laki-laki ini, lalu dibilangnya dalam pada saat menyusui itu, semoga anak bayiku ini sama seperti orang ini yang gagah perkasa ya, yang kelihatan gagahnya ya, satrianya pada saat menunggangi kuda. Terus setelah itu di hari yang lain, pada saat disampaikan itu, langsung anak ini berhenti menyusui, langsung anak ini berbicara, ya langsung berbicara pada saat itu. Ya, apa yang diucapkan anak ini? Janganlah, ya Allah, dia berdoa, anak ini berdoa, ya anak ini berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan aku sepertinya. Padahal ibunya tadi mau gitu kan? Ibunya mau pingin anaknya seperti seseorang pria yang gagah perkasa itu, tapi anaknya nggak mau berbicara dia. Dan bahkan dalam satu riwayat yang lain, bahwasanya ada lagi dalam kisah yang lain, dalam hari yang lain, peristiwa yang lain, ibu ini pada saat menyusui, dia melihat ada perempuan dituduh berzina dan mencuri. Ya, diadili oleh masyarakat, ya mencuri dan diadili. Pada saat wanita ini melihat perempuan itu diadili, ya, dituduh mencuri, dituduh berzina, ibu ini langsung bilang, ya semoga anakku tidak sama seperti itu, wanita itu. Tapi malah bayi ini berbicara lagi. Apa yang dibilangnya? Aku adalah suka dengan perempuan itu. Aku suka dengan perempuan tersebut. Maka ibunya pun kaget kan? Kaget. Kenapa kok seperti ini? Bayinya bisa menjawab, tapi jawabannya berbeda dengan yang diinginkan oleh ibunya. Maka di akhir daripada kisah itu, bayi ini menjawab,
ya menjawab lagi, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah karena laki-laki yang tadi walaupun perkasa, walaupun dia satria, walaupun dia gagah, itu orang zolim, itu orang fasik. Makanya dia, bayi ini nggak suka dengan orang zolim. Ya, adapun wanita yang tadi, yang dilewati tadi itu wanita yang dituduh mencuri dan dituduh berzina, sebenarnya itu wanita solihah. Seperti itu. Ini kisah, ya bisa kita ambil pelajaran bahwa kisah apapun dalam Al-Quran, kisah apapun dalam hadis Nabi, kisah apapun dalam ya kisah sahabat Nabi, sirah sahabat Nabi, sirah tabi'in, ya tentunya ini kisah yang sangat ya otentik, sehingga kita bisa menggunakannya dalam ya pengajaran, dalam pendidikan ya untuk ya putra, sehingga ini menjadi ibrah, pelajaran untuk tentunya kisah yang ada sandarannya, kisah yang jelas sandarannya, kisah yang sudah jelas sumbernya. Ya, yang pertama pasti dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi, yang ketiga adalah dari kisah sahabat Nabi dan kisah para tabi'in. Karena semua ini ya semuanya ada mata rantainya, sehingga tidak putus kisahnya. Adapun kisah yang lain ya yang bukan dari Al-Quran, yang bukan dari hadis Nabi, ya apalagi hadis Nabinya mungkin maudhu', hadisnya palsu misalnya, ya ini kita nomor tigakan, kita nomor empatkan, ya kita utamakan ketika menggunakan kisah adalah kisah Al-Quran, kisah sahabat Nabi, kisah dari hadis Nabi, ya kemudian kisah para sahabat Nabi yang sahabat Nabi menyampaikannya, dan kisah para tabi'in, karena semuanya ini ya sudah ya diotentikkan, ya sudah dijadikan oleh para ulama sebagai sumber utama, dan semuanya itu ada mata rantainya, ya semua itu ada silsilahnya, atau dalam bahasa lain namanya ada sanadnya, sehingga tidak terputus bahwa informasi dan kisah ini benar, seperti itu. Adapun di luar ini ya itu bisa kita ambil, bisa kita tolak. Ya, apabila kisah di luar ini semua dianggap baik dan tidak bertentangan dengan agama dan syariat, ya tidak apa-apa kita mengkisahkan kisah yang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi, bukan dari sahabat Nabi, bukan dari tabi'in, ya selama tidak bertentangan ya maknanya, pengertiannya secara akidah dan syariat Islam, boleh saja ya kita jadikan itu kisah untuk ya tambahan dalam ya mendidik dan mengajarkan kepada para putra putri kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma qassim lana min khasyati bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.